Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang kembali kepada Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus, sehingga Allah Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, menerima, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Ayub 38 ayat 4 yang berbunyi demikian. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, saudara, ada kalanya dalam hidup kita menghadapi hal-hal yang tidak kita mengerti. Mungkin ada doa yang sudah lama kita naikkan tetapi belum dijawab. Mungkin ada penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin ada pergumulan keluarga yang buat hati kita sedih. Dan dalam keadaan seperti itu kita sering bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Atau Tuhan, sampai kapan ini akan terjadi? Dan saudara, Ayub juga pernah berada di titik itu. Dalam waktu yang singkat, ia kehilangan begitu banyak hal. Ia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya. Dan di dalam penderitaannya, Ayub memiliki banyak pertanyaan kepada Tuhan. Tapi menariknya ketika Tuhan akhirnya berbicara di dalam pasal 38, Tuhan tidak langsung menjelaskan alasan di balik semua penderitaan Ayub. Tuhan tidak memberikan jawaban yang panjang lebar. Sebaliknya Tuhan mengajak Ayub melihat siapa dia sebenarnya. Tuhan bertanya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Tuhan kemudian berbicara tentang langit, laut, bintang-bintang, hujan, angin, dan seluruh ciptaannya. Nah, Tuhan di sini sedang menunjukkan kepada Ayub bahwa Dia adalah pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang berada di luar kendalinya. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup ini yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban atas semua pertanyaan kita, tapi yang kita butuhkan adalah pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Karena ketika kita melihat betapa besar dan berkuasanya Tuhan, hati kita mulai tenang. Kita sadar bahwa walaupun kita tidak mengerti semuanya, tetapi Tuhan mengerti. Walaupun kita tidak melihat jalan keluarnya, tetapi Tuhan melihat. Walaupun kita tidak memegang kendali, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Inilah menjadi penghiburan bagi setiap kita. Dan yang lebih indah lagi, saudara, Tuhan yang besar dan berkuasa itu bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Dia memberikan firman-Nya supaya kita mengenalnya. Bahkan Dia mengutus Yesus Kristus ke dunia supaya kita melihat kasih-Nya dengan jelas. Dan di kayu salib, saudara, Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal jauh dari penderitaan manusia. Dia masuk ke dalam penderitaan itu. Dia menanggung dosa. Dia mati dan bangkit supaya kita memiliki pengharapan yang pasti. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang membawa banyak pertanyaan. Saya mau katakan tidak apa-apa. Tuhan tidak marah ketika kita datang dengan pertanyaan. Tapi melalui firman-Nya hari ini, Tuhan mau mengajak kita untuk mengalihkan pandangan dari besarnya masalah kita kepada besarnya Tuhan kita. Karena ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan belajar mempercayainya lebih penuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali lebih fokus pada masalah kami daripada kepadamu. Ketika kami lebih banyak bertanya daripada percaya. Hari ini ya Tuhan, kami mau belajar mempercayai-Mu. Meskipun kami tidak mengerti semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengerti. Meskipun kami tidak melihat jalan keluarnya, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus membangun relasi yang dekat dengan-Mu setiap hari. Dan biarlah hati kami boleh menemukan damai ketika kami bersandar
kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.